Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali kita bertemu di pagi hari ini. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita di terakhir di 1 Desember ya. Terakhir di awal bulan. Sekarang kita di 29 Desember atau di tanggal berapa sekarang? 27 Jumadil Akhir. Ya, 27 28 Jumadil Akhir. Itu artinya Ramadan berapa hari lagi? Ada yang tahu? Sekitar 61 ya, sekitar 61 hari lagi ya. Kita puasa itu di 28 atau sekitar itu ya, Februari ya. Sampai 30-an Maret ya. Jadi 61-an hari lagi. Lebaran 91 hari lagi ya. Haji 157 ya. Idul Adha 159 hari lagi. Nah, terakhir kita sudah bahas tentang i'tidal. Sekarang kita lanjut sujud. Nah, sebelum kita sujud, maka kita akan melakukan apa dulu? Turun ya, turun menuju sujud. Ya, setelah selesai sami Allahu liman hamidah. Kemarin kita sudah bahas makmum baca apa, imam baca apa ya. Rabbana walakal hamd. Nah, setelah beres ya, atau bahkan diantara sunnah yang terlupakan itu adalah i'tidal itu harusnya agak lama ya. Jadi sunnah yang terlupakan itu adalah berlama-lama dalam i'tidal, itu jarang ya. Padahal itu kemarin kita bahas itu diantara sesuatu ya, atau sunnah yang hilang ya. Maka karena Nabi itu kadar i'tidalnya, sujudnya, ruku'nya itu hampir mirip-mirip. Berarti mungkin kita cuma taunya Rabbana walakal hamd. Padahal banyak ya. Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Karena kita kurang banyak model bacaan i'tidal. Kata Al-Barra bin Azib di pertemuan yang lalu awal bulan ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ruku'uhu wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, ya, ketika beliau ruku, ketika beliau bangkit dari ruku berarti apa? I'tidal, wa sujuduhu, dan juga sujudnya, wa baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud, qariban minas sawa, durasinya sama, durasinya mirip, sama panjangnya. Berarti gimana cara memperlama i'tidal? Ya, mengulang-ulang bacaan i'tidal. Misalnya kita hafalnya Rabbana walakal hamd, ya udah diulang-ulang, atau Allahumma Rabbana walakal hamd, atau doa yang kemarin sudah kita bahas, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau doa yang lain tadi ya, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Diulang aja 3 kali, 5 kali ya. Itu udah cukup ya, membuat i'tidal kita lama. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk sebelum sujud itu bagaimana kita turun dari sujud dulu. Ya enggak? Karena ini ada pembahasannya. Yaitu diantaranya adalah
kalau ditanya ketika kita turun dari sujud, mana yang duluan? Tangan dulu apa lutut dulu? Biasanya gimana? Tangan dulu apa lutut dulu yang turun, yang nyentuh ini? Yang nyentuh sejadah mana dulu? Hah? Ini rame ini kalau dibahas ya. Tangan dulu apa lutut dulu? Saya mah nggak dua-duanya, orang saya duduk pakai kursi gitu kan. Ada pakai kursi. Dua-duanya kan, dua-duanya kan, kalau duduk pakai kursi kan dua-duanya. Nah, di sini ada 3 pendapat. Ya, di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama tangan dulu, pendapat kedua lutut dulu, pendapat ketiga boleh milih antara lutut dan tangan. Yang jelas bukan kepala dulu ya. Kalau kepala dulu nyungsruk ya. Ya, dan perbedaan ini kata para ulama bukan perbedaan yang kalau yang lutut salah, yang benar tangan, yang tangan salah, yang benar lutut, atau yang dua-duanya. Enggak. Tapi ini adalah perbedaan yang sifatnya antara yang berpendapat itu mana yang lebih afdol gitu ya. Jadi semuanya boleh ya. Semuanya boleh. Nah, dan masing-masing punya dalil. Ya, masing-masing punya dalil. Jadi ini bisa dijadikan variasi sebenarnya. Tapi perbedaannya itu berada pada mana yang lebih afdol, bukan mana yang lebih benar. Ya, mana yang lebih benar, bukan. Tapi mana yang lebih afdol. Nah, yang pertama ini pendapat jumhur. Berarti kalau jumhur ini artinya mayoritas ulama fikih dari berbagai mazhab, yaitu turun sujud dengan mendahulukan lutut. Itu dalilnya adalah hadis dari Wa'il bin Hujr, bahwasanya ra'aitun nabiyya, berarti siapa nih? Sahabat namanya Wa'il ya bin Hujr. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada, ketika beliau mau sujud, wada'a rukbataihi, maka beliau letakkan kedua lututnya, qabla yadaihi, sebelum tangannya, wa idza nahadha, ketika beliau bangkit, rafa'a yadaihi, beliau angkat kedua tangannya, qabla rukbataihi. Jadi lutut dulu ya kan. Jadi habis iktidal berarti begini ya kan, pas turun baru begini. Kalau bangkit tangan dulu baru ya, kadang kita nanti ada pembahasan apa namanya, duduk istirahat baru bangun gitu ya. Tapi tetap aja ya, ini tangan dulu baru lutut. Ini apa yang dilihat oleh Nabi. Ya, jadi bukan Nabi yang ngomong, ya, bukan Nabi yang bersabda, tapi sahabat melihat, dan sahabat itu dihukumi adil, ya, nggak mungkin berbohong. Kemudian yang kedua, ya, pendapat yang kedua adalah turun sujud, ya, mendahulukan tangan. Nah, ini adalah pendapat umumnya ahli hadis. Kenapa? Karena mereka banyak yang menguatkan. Kata beliau, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum," ketika, kalau ini Nabi yang ngomong, Nabi yang bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Ini yang terkenal. Beda ya. Hadis pertama itu sahabat lihat Nabi. Kalau yang ini pendapat yang kedua yang bilang tangan dulu, itu hadisnya dari Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah ngelihat Rasulullah sholat, bukan. Tapi Rasulullah sendiri ngomong. Bersabda apa? Idza sajada ahadukum, ketika, kata Nabi ya, Nabi berbicara, kalau kalian mau sujud, fala yabruk, maka janganlah kalian turun, yabruk kama yabrukul ba'ir, seperti turunnya unta. Nah, berarti harus lihat unta dulu gimana dia kalau rebahan.
dari diri turun. Coba lihat di YouTube ya. Wal yadha yadaihi qabla rukbataihi, yaitu hendaknya dia letakkan kedua tangannya dulu sebelum lututnya. Sekarang bedain tangan sama kaki unta gimana? Yang depan tangan, belakang kaki, apa semuanya tangan apa gimana? Ya. Nah, tapi di sini para ulama ahli hadis ya sudah jelas di lafaznya, yaitu anjurannya supaya tidak sama dengan bagaimana ya berukul ba'ir, maksudnya unta itu gimana dia turun, maka hendaknya wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Jadi duluan tangan. Dan biasanya mungkin kalau udah terlalu sulit ya tangan dulu ya, baru lutut. Ya, itu yang kedua. Nanti ya kita itu yang biasa diamalkan oleh ahli hadis. Apa maksudnya ahli hadis? Karena bagi ahli hadis yang pertama tadi, yaitu hadis dari Wa'il bin Hujr, yang pendapat pertama itu dinilai hadisnya dhaif, agak sedikit lemah. Makanya mereka lebih berpegang dengan hadis Abu Hurairah yang menyatakan tangan dulu baru lutut. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga. Tadi yang pertama lutut dulu, yang kedua tangan dulu. Nah, yang ketiga ini adalah pendapatnya ya Imam Malik dalam sebagian riwayat, Al-Imam An-Nawawi juga berpendapat demikian, yaitu boleh memilih ya antara turun sujud dengan tangan atau lutut ya, jadi tidak masalah ya. Kenapa? Karena kata beliau hadisnya sama-sama kuat dan dua-duanya diamalkan oleh Nabi ya. Kalau dua-duanya diamalkan ya kita nggak bisa melarang salah satu dari yang lain. Makanya perbedaan pendapat di sini bukan mana yang benar yang salah, tapi mana yang lebih afdol. Jadi berbedanya lebih kepada mana yang lebih afdol. Ya, jadi tiga-tiganya lah ya. Jadi tidak masalah, intinya tidak masalah. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sujud. Ya, jadi setelah turun, ya, maka kita akan melakukan yang namanya sujud. Nah, kapan kita membaca doa sujud? Ketika sudah sempurna. Bagaimana sujud kita dikatakan sempurna? Yaitu ketika kita melakukan posisi yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yaitu sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas. Berarti anaknya Abbas. Abbas ini pamannya Nabi. Ya, Abbas ini adalah pamannya Nabi, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Berarti Abdullah ibnu Abbas itu adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW. Benar? Ya kan? Jadi sesepupuan ya Ibnu Abbas. Bahwasanya Nabi SAW bersabda. Nah ini, kalau kita dapati hadis dalam usul fikih, kalau hadis-hadis yang Nabi ngomong, ya kan? Kadang kita nerima hadis itu Rasulullah bersabda, berarti Rasulullah itu ngomong, ya. Misalnya berbicara apa? Itu model pertama. Model kedua, kadangkala sahabat melihat Nabi, ya. Kadangkala sahabat melihat Nabi melakukan begini dan begitu. Mana yang lebih kuat? Mana kalau misalnya ada hadis yang bertentangan antara dua model, satu Nabi bilang A, tapi di lain kesempatan Nabi melakukan B, gitu ya, agak berbeda. Maka yang dimenangkan itu adalah ucapan. Ya, yang dimenangkan itu adalah ucapan. Tapi pada aslinya kalau sama-sama sahih itu nggak mungkin bertentangan. Tapi misalkan ya ada seolah-olah bertentangan, maka yang dimenangkan itu adalah hadis yang Nabi berbicara. Ya, Nabi berbicara. Karena biasanya
berbicara atau lafaz itu lebih jelas apa yang dimaksud. Misal, contoh. Misal kita lihat ada orang lari tuh gitu ya. Nah, kalau kita hanya melihat, kita multitafsir. Dia lari karena kebelet pipis, bisa aja kan? Dia lari karena ngejar bis, ya. Pokoknya kita hanya melihat orang lari. Dia lari karena dikejar apa? Kejar anjing, gitu misalnya. Dia lari karena ngejar orang, ya pokoknya banyak. Tapi yang kita lihat dia lari. Makanya kalau ada kabar menyatakan fulan lari, kita melihat. Maka itu multitafsir. Tapi beda kalau misal kita dapat kabar bahwa fulan lari karena ngejar Gojek misalnya. Udah, nggak ada tafsiran yang lain. Ya, paham sampai sini ya? Makanya ada hadis Nabi misalnya Rasulullah SAW bersabda tidak boleh ngomong ya, tidak boleh menikahi wanita lebih dari 4 ya dalam satu waktu. Nabi ngomong. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi menikah ya lebih dari 4. Yang dilakukan sama yang diucapkan beda. Nah, maka di sini penjelasannya karena itu kekhususan Nabi ya. Karena kekhususan Nabi. Nah, di sini kalau kita ketemukan bahwasanya ada hadis yang sifatnya Nabi bersabda, itu lebih didahulukan ya, secara usul fikih. Makanya di sini kita lihat dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda." Nah, Nabi ngomong, Nabi bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud," kata Nabi, "ala sab'ati a'dzumin," yaitu pada 7 anggota badan. Ala jabha, yaitu pertama adalah dahi ya. Dahi, makanya peci kita atau misalnya rambut ya, ada rambut ya, itu sebaiknya agak digeser ya, agar dahi kita itu menyentuh bagian dari tempat sujud. Itu satu. Jadi dahi. Dan dahi ini termasuk apa? Termasuk hidung ya. Jadi maksudnya hidung ini harus kena ya. Jadi dahi dan mencakup hidung. Satu. Kemudian wa asyara biyadihi ala anfihi, dan beliau memberi isyarat menyentuhkan tangan ke hidung beliau. Jadi memang sambil nunjuk, yaitu dahi sampai hidung. Ini yang harus bagian yang berada di posisi sujud. Kemudian wa yadaini, 2 tangan ya, 2 tangan ya, wa yadaihi, 2 tangan. Kemudian apa lagi? Wa rukbataini, dan 2 lutut ya, 2 lutut. Jadi apa saja? Dahi diisyaratkan sampai hidung. Jadi hidungnya harus nyentuh ya. Hidungnya harus nyentuh. Ya, kadang kacamata bisa jadi harus dibuka ya, kalau memang hidung jadinya nggak kena ya. Tapi kalau masih bisa ya nggak apa-apa ya. Jadi dahi sampai hidung. Wa yadaini, 2 telapak tangan, dua-duanya nih ya. Wa rukbataini, ya 2 lutut ya, 2 lutut. Wa atrafil qadamain, dan juga apa? Ujung-ujung 2 kaki. Jadi jari-jari jemari ya. Ya, itu nempel gitu ya. Tidak diangkat ya, tidak diangkat. Jadi ada 7. 1 ya, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ujung kaki ya. 6, 7 ya ujung kaki. Jadi lengkap. Jadi tangan 2, lutut 2,
ujung-ujung kaki 2, 2 kali 3 6. 2 kali 3 6. 7-nya ini sepasang. Ya, 7-nya dahi dan sampai isyarat ke hidung. Satu-satu. Sekarang kita bahas. Apa dalil harus nempelkan dahi dan hidung? Itu kan sebenarnya cukup dalil yang dari Ibnu Abbas sudah cukup. Tapi di kesempatan yang lain Nabi SAW bersabda lagi, ya bersabda. Kenapa? Mungkin kalau hadis-hadis tentang gimana Rasulullah SAW turun menuju sujud bisa kelihatan sama sahabat, ya kan? Makanya sahabat ngomong, aku melihat Nabi. Tapi kalau bagian tubuh kita yang mana yang harus nempel di tempat sujud, itu mungkin nggak kelihatan. Siapa yang bisa lihat imam jidatnya nempel apa enggak? Ya enggak? Makanya Nabi yang ngomong, Nabi yang ngasih tahu ini yang harus nempel, ini yang harus nempel. Kecuali memang ketika Nabi misalnya dalam pengajaran, ya bisa jadi para sahabat melihat. Makanya hadis yang datang tentang bagaimana cara sujud itu langsung Nabi yang ngomong, bukan sahabat yang lihat. Karena posisinya kan kalau dalam sholat hanya melihat kaki, ya. Makanya nanti ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa tumit itu harus ketemu, ya ketika sujud. Kok bisa tahu? Ya kelihatan sama yang di saf pertama. Ketika Rasulullah Nabi itu sujud kan kelihatan kakinya nempel. Makanya ada hadis, ya. Tapi kalau jidat, hidung siapa yang tahu? Kecuali Nabi yang kabarkan, ya, kecuali Nabi yang kabarkan. Makanya kata Rasulullah SAW, la yaqbalullahu, Allah tidak terima salat seseorang salatan la yusibul anfu, yaitu orang yang tidak nempelkan hidungnya, minha ma yusibul jabin, ya. Jadi berarti ini agak mengancam. Berarti banyak orang yang hidungnya itu nggak nempel, ya, banyak orang. Bahkan kadang kalau kita sujud agak-agak kelihatan kan kiri kanan kita, ini kayaknya hidungnya nggak kena, ya. Misalkan kelihatan lah, ya. Kadang mata kita juga agak bisa ke kanan ke kiri, itu kita bisa nasihatin, ya. Karena sujudnya nanti tidak sempurna. Bahkan kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salatan, Allah tidak menerima salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya kemana? Ke tempat sujud. Ma yusibul jabin, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa menempelkan hidung ini adalah wajib. Jadi bagian pertama sudah, ya. Jadi ada 2 hadis. Ini hadis diriwayatkan sahih, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Di HPT juga sama, ya. Ya dianjurkan, ya bahkan memang wajib, ya, untuk menempelkan hidung. Dan jangan buru-buru, ya. Jangan terburu-buru. Nah, sekarang poin yang kedua, yaitu tangan, ya, telapak tangan. Yaitu meletakkan kedua tangan itu di tempat sujud sejajar dengan pundak, ya, sejajar dengan pundak. Nanti dicontohkan, ya, atau daun telinga kita. Nah, di sini dari Abu Humaid, ya, ketika Nabi ini beliau melihat, berarti, ya, melihat Rasulullah SAW bagaimana sujud. Kata Abu Humaid, summa sajada, kemudian Nabi sujud. Fa amkana anfahu wa jabhatahu wa nahal yadayhi an janbaihi. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah dilihat oleh sahabat, ketika itu beliau
meletakkan dahinya, meletakkan hidungnya. Kemudian beliau membentangkan kedua tangannya ya sejajar dengan pundaknya. Mungkin seperti ini ya. Kalau sholat sendiri ya, jadi posisinya agak luas ya, jadi sejajar ya, jadi dia sejajar pundak. Di hadis yang lain, para sahabat yang berada di belakang Nabi itu bisa melihat ketiaknya Rasulullah SAW dari arah belakang. Berarti tangannya dibentangkan ya ketika sendiri. Ketika bersaf maka menyesuaikan ya. Yang tidak boleh, mau sesempit apapun ya kondisi kita, itu tidak boleh tangan kita seperti ini ya. Jadi itu diantara larangan menyerupai anjing ya. Nanti ada hadis yang lain. Jadi bagian ini lengan itu tidak ditidurkan, tapi tetap harus diangkat sebagaimana kita punya ruang ya, punya ruang ketika sujud. Itu tadi berbicara tentang tangan kita ya. Yang paling afdol ya sejajar pundak dengan telinga. Bagaimana jari jemari? Kana idza raka'a farraja asabi'ahu. Jari jemari yaitu ketika ruku. Kalau ruku kemarin udah kita bahas, ruku itu kita genggam lutut diregangkan ya, jadi enggak tapi diregangkan kalau ruku ya, tapi kalau sujud wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Nah, ketika sujud beliau merapatkan jari jemarinya ya. Madhep mana? Ya madhep kiblat ya. Tidak begini, tidak begini ya, tapi menghadap ke kiblat. Itu beda antara ruku dengan sujud. Ya, karena bahkan kaki kita ya, yang tadi ketika sujud harus menyentuh tanah ya atau tempat sujud, itu kita arahkan ke kiblat. Baik, nah itu di antara hadis-hadis yang bisa kita dapati dalam sujudnya ya sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang apa yang dilakukan ketika sujud? Yaitu membaca doa, ya membaca doa sujud. Sekarang kita bahas hukumnya ya. Kita bahas hukumnya. Karena kita harus tahu. Karena bisa jadi ketika dia sujud dia tidur ya. Ketika dia sujud dia tidur. Pas sujud ya, sujudnya udah benar, tidur gitu. Kan kita harus dirinci. Apakah jadinya harus sujud sahwi kalau dia rukun ya, ataukah bagaimana? Nah, ini tergantung kita mendefinisikan apa hukum baca doa ketika sujud. Ulama ada dua. Yang pertama, bacaan sujud hukumnya sunnah ya. Berarti kalau orang cuman gerakannya aja, ya udah itu udah sah aja. Dia lupa atau apa karena sunnah. Tapi yang jadi masalah ya, sebagian ulama berpendapat bahwa bacaan sujud itu wajib ya, bukan rukun ya. Kalau rukun kan ada 3. Rukun, wajib sholat, sunnah. Nah, di pendapat yang kedua, bacaan sujud itu adalah wajib. Kalau wajib, konsekuensinya gimana? Jika ditinggalkan dengan sengaja, males baca subhana rabbiyal a'la gitu ya. Pokoknya gerakannya aja gitu ya. Maka sholatnya batal kalau ditinggalkan dengan sengaja. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, apa konsekuensinya? Yang wajib ini harus sujud sahwi. Nah, itu bedanya. Tapi kalau kita berpendapat bahwasanya hukum
bacaan sujud adalah sunnah, itu lain cerita, ya lain cerita. Maka di sini ya yang lebih kuat adalah bacaan dari sujud ya itu adalah sesuatu yang wajib. Ya, jadi kalau lupa ya itu harus sujud sahwi. Minimal bacalah satu ya, minimal baca satu. Nah itu hukumnya ya. Baru kita masuk ke beberapa bacaan. Nah di antara bacaan dari doa sujud apa yang kita hafal? Biasanya apa? Ya, Subhana Rabbiyal A'la ya. Subhana Rabbiyal A'la. Itu diantara doa pertama yang paling pendek ya. Subhana Rabbiyal A'la. Setidak-tidaknya ada 5 ya. Setidak-tidaknya ada 5 bacaan. Yang pertama yaitu Subhana Rabbiyal A'la. Artinya tahu Maha suci Rabbi ya, yaitu Rabbku al-A'la. Karena dalam posisi sujud itu kita ada melakukan gerakan, yaitu satu gerakan yang paling merendahkan diri, ya enggak? Karena posisi anggota tubuh kita yang paling mulia itu apa? Kepala kita ini kan paling mulia kan. Kalau kepala kita diginiin orangnya kita kan ngamuk ya. Itu kita posisikan lebih rendah daripada anggota tubuh kita yang dinilai agak kurang bagus lah. Itu maaf pantat kita ya. Posisinya kan di bawah kan. Kita lebih memposisikan kepala kita ini jauh di bawah. Dan itu adalah posisi yang paling dekat ya dengan Allah, maka dianjurkan untuk berdoa. Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, di antara doa yang kedua adalah ya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini di antara cara agar sujud kita lebih lama. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini doa diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul, ketika beliau memperbanyak berdoa fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doa yang ketiga harusnya hafal juga. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini juga dari Aisyah. Banyak Aisyah karena istri Nabi ya, istri Nabi. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Itu apa? Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Berarti Nabi itu di beberapa kesempatan beda-beda. Kadang Aisyah dengarnya Nabi bilang begini di ruku sama sujud. Kadang Aisyah radhiyallahu anha juga mendengar Nabi berdoa di ruku dan sujud, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ya. Jadi sama ya seperti di ruku. Kemudian yang keempat adalah subhana, ini sama juga ya. Untuk di ruku subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'il wal 'azamah. Sama seperti di ruku ya. Sama di doa ruku juga kita bisa membaca doa yang sama. Nah, yang kelima, ada yang hafal? Allahumma laka sajadtu, ya Allah hanya kepadamu aku sujud. Wa bika amantu, dan hanya kepada Engkaulah aku beriman.
walaka aslamtu, dan hanya kepada engkaulah aku berserah diri. Sajada wajhi, wajahku aku sujud ya, lilladzi khalaqahu, yaitu kepada zat yang menciptakannya, wa sawwarahu, dan yang membuatnya ya, menciptakan, yang membentuk wajahku, karena kita sujud itu kan naruh wajah kita di bawah. Wa syaqqa sam'ahu, yang ya membuat berfungsi pendengaran kita, wa basarahu, yang membuat berfungsi penglihatan kita. Tabarakallahu ahsanul khaliqin ya, dan maha mulia Allah sebaik-baik yang menciptakan. Jadi kita bersyukur ya, bersyukur ya, kita berserah diri, aku sujud, aku beriman, aku berislam, sujud nih muka kita ya kepada zat yang menciptakan muka ini, yang membentuk wajah ini, yang memfungsikan pendengaran, yang memfungsikan penglihatan. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha mulia, yaitu sebaik-baik zat yang maha pencipta ya. Jadi kalau boleh nggak bacanya banyak ya, digabung beberapa doa boleh ya, makanya sujudnya Nabi itu lama karena banyak doa yang disampaikan ya, banyak doa yang disampaikan. Nah, sekarang pertanyaan yang sering muncul itu adalah, dan juga dibahas, apakah kita boleh berdoa dengan doa yang lain ketika sujud? Karena ketika sujud itu adalah posisi kita yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya boleh ya, maka jawabannya boleh. Dan tidak dilarang juga, kata Nabi SAW, untuk berdoa meminta kenikmatan dunia ya, tidak dilarang. Jadi ya boleh. Yang dilarang itu adalah membaca Al-Qur'an ketika sujud. Ya, membaca Al-Qur'an ketika sujud. Kecuali doa-doa yang memang di Al-Qur'an sudah jadi doa. Misal, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu di mana? Surat Al-Baqarah kan? Tapi itu jadi doa, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jadi jawabannya boleh ya, seperti itu. Jadi minimal kita ada 5 ya. Tadi subhana rabbiyal a'la ya, dan doa tadi yang panjang. Oke. Selesai, kemudian lanjut kita bangun, yaitu yang namanya apa? Duduk di antara dua sujud. Kata Nabi SAW ketika mengajarkan kepada para sahabat, summasjud, kemudian sujudlah kalian, hatta tatma'inna, sampai benar-benar tu'maninah, sajidan. Jadi tu'maninah itu mencakup posisi anggota badan sesuai yang tadi dijelaskan. Bacaannya juga minimal 1 ya, minimal 1, karena kadar tu'maninah itu adalah posisi anggota tubuh sudah fix pada tempatnya, dan baca satu. Kira-kira berapa detik tuh? Ya 4-5 detik lah ya. Turun subhana rabbiyal a'la, mungkin 3 detik lah. Nah, itu kadar minimal ya, disebut tu'maninah. Tapi ininya bener dulu, dahi, hidung udah pas, subhana rabbiyal a'la, mungkin 4 detik, 4-5 detik. Ya. Lebih lama lebih bagus. Nah, kata Nabi, summasjud, kalau sudah sujud, hatta tatma'inna sajidan, sampai dia tumaninah, summarfa, kemudian dia bangun, hatta tatma'inna jalisan, sampai benar-benar duduknya tumaninah. Sama, tumaninah berarti duduk sempurna dulu, yaitu duduk iftirasi ya, atau dengan duduk cara iqa ya. Mungkin kalau umroh suka lihat orang duduk begini ya. Ini namanya iqa. Yang biasa kita begini ya. Ini iftirasi. Kadang begini, banyak orang ya, sebagian seperti ini. Duduk di antara
dua sujudnya itu namanya duduk apa? Iqa. Iqa itu ada dua. Iqa yang boleh yang tadi, yaitu kita duduk di atas tumit. Ini yang boleh ketika kita melakukan duduk di antara dua sujud. Adapun hadis yang berkaitan kita tidak boleh iqa itu iqa yang lain, yaitu yang seperti ini. Tangan kita kayak gini. Ini sebenarnya dilarang ya oleh Nabi. Ini iqa juga namanya, ya. Duduk iqa. Jadi tangan bersandar dua. Ini nggak boleh. Mungkin kita sering melakukan ya, tapi nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, jadi duduk di antara dua sujud itu ada dua. Yang pertama adalah duduk iftirashi, itu yang tadi, yaitu duduk yang dengan membentangkan kaki kiri. Jadi kaki kirinya dilipat, kita duduki kaki kanannya tegak. Nah, itu namanya iftirashi. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini yang paling sering. Nabi sering duduk di antara dua sujudnya adalah duduk iftirash. Nah, model yang lain yang Nabi juga melakukan adalah duduk iqa, yaitu ketika Ibnu Abbas ditanya tentang cara duduk iqa, yaitu beliau Nabi SAW duduk di antara dua tumit. Jadi tumitnya berdiri dulu, duduk di situ. Ya. Jadi agak lebih tinggi ya, agak lebih tinggi. Dan inilah cara yang dilakukan ketika sholat. Adapun yang dilarang yang tadi, yaitu yang kedua tangan ya. Ini iqa juga namanya, tapi bukan iqa yang digunakan untuk sholat. Ya. Sekarang bacanya apa? Yang biasa kita baca apa? Rabbil firli ya. Ya Rabb, ampunilah aku. Kemudian warhamni, yaitu rahmatilah aku. Wajburni, apa? Ijbur, tutup ya. Tutuplah kesalahan ya, kekurangan aku. Warfa'ni, jadi kita minta ampun. Rabbik firli, warhamni, minta rahmat. Wajburni, tutup ya kesalahan. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Wahdini, minta petunjuk ya. Wa'afini, beri keselamatan. Warzuqni ya. Rabbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni ya. Ini doa yang disampaikan oleh Nabi SAW ya. Doa pertama. Jadi doa yang kedua, kalau yang versi singkat, Rabbik firli atau Rabbik firli ikfirli, itu juga cukup. Maka kadar minimal duduk di antara dua sujud, yaitu kita duduk antara dua iftirashi tadi. Kemudian kita baca minimal Rabbik firli. Udah, kemudian sujud lagi. Mungkin berapa detik itu? 5 detik ya. 5 detik lah. Ya, duduk yang sempurna. Kemudian kita baca minimal 1. Kemudian setidak-tidaknya ya 2 kali lah. Rabbik firli, maka itu sudah dikatakan tumakninah ya, dikatakan tumakninah. Baik, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat ya. Dan kita sudah selesai pembahasan sampai duduk di antara dua sujud. Silakan jika ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya, silakan. Tangan. Telapak tangan. Oh, pas sujud atau pas lagi apa? Oh, lagi takbir. Tetap yang diperbolehkan hanya yang di bagian telapak tangan ya. Ya, jadi sebaiknya ketika kita ini tetap di dalam mukena kita ya. Ya pun kelihatan hanya bagian telapak tangan dan wajah. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ada lagi? Ya, silakan, Pak. Ya, itu pembahasannya udah lewat kemarin. Jadi takbiratul ihram
ya posisinya. Nah ini sama seperti i'tidal ya, atau takbir intikal ya. Jadi ada beberapa cara ya. Jadi pertama ya, berkaitan dengan pas kita takbir itu berbarengan dengan Allahu Akbar. Itu satu lah yang paling mudah ya. Jadi bukan gini baru Allahu Akbar, tapi berbarengan. Itu satu pembahasan. Yang kedua ya, ini sejajar di pundak kita ya. Itu yang paling sering ya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Jadi hadapkan ke arah kiblat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Ya. Oh, makmumnya ya, makmumnya maksudnya. Ya. Ya, ya. Oh. Ada dasarnya enggak. Kalau kita kan memang Allahu Akbar gitu kan. Iya. Tapi kadang memang yang kita ikutin diam aja gitu, enggak ini. Iya, iya. Ya. Yang pertama terkait sujud, ya memang kalau jadi pertama ada beberapa kondisi. Pertama ketika memang imam yang berlama-lama ya kita mau nggak mau ikut. Kemudian yang kedua kalau makmum ya kita mungkin imamnya terlalu cepat, sedangkan kita ada doa yang mau dibaca, maka sewajarnya ya. Tapi kalau sampai assalamualaikum masih sujud, maka dikhawatirkan dia dihukumi tidak ngikut imam ya, karena sudah kelewat dua gerakan kan, udah overlapping gitu. Kalau balapan mah udah kelewat route ini ya, lapnya ya, nah udah offset gitu ya. Kemudian kalau sendiri nggak masalah, misalnya di sholat qiyamul lail ya. Jadi memang posisinya, dan sebenarnya posisi yang lain itu adalah yang dianjurkan membaca banyak doa itu pas tasyahud. Karena tafsiran di akhir sholat itu bukan hanya sujud di akhirnya, tapi justru yang pas tasyahud, pas kita selesai fil alamina innaka hamidum majid, terus kita baca doa berlindung dari fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian kita doa, di situ juga kita memperbanyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan membuat imam ya, maksudnya menjadikan orang lain sebagai imam, itu isyarat dengan takbir ya. Dia itulah kalau paham ya dia akan maju ya. Dianya akan maju, misalnya belakang ada dua ya, atau orang misalnya misalnya dia dua orang, imam sama makmum, kita takbir, makmum tuh kalau dengar ya dia akan mundur ya kan, atau imam akan maju ya, antara dua itu hanya dengan isyarat takbir kalau dia paham ya. Sebagian nanti kita bahas ya, apakah isyarat tepuk ini diperbolehkan atau enggak, nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain ya, insyaallah. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.